Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita dalam program Randau Kehidupan. Kami bersyukur dan saya pasti kita juga saudara-saudara yang berada di rumah yang sedang menonton bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan sekali lagi peluang untuk bertemu dalam program Randau Kehidupan. Pada hari ini saya sangat gembira seperti biasa bersama-sama dengan saya panel yang sudah sanggup meluangkan masa bersama-sama dengan saya. Ya, panel yang pertama adalah Dr. Gerard. Dia adalah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Panel yang kedua, Pastor Brian, yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia. Dan panel yang ketiga, Pastor Minsun, yang ketika ini menyambung pengajiannya di dalam jurusan kependetaan di Asia Pacific International University. Apa kabar para panel? Luar biasa. Tuhan, luar biasa. Saya pasti kamu semua tidak sabar-sabar untuk mengungsikan sesuatu kepada pendengar ataupun penonton yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Pada hari ini tajuk yang kita sudah pilih adalah perjanjian kekal. Nah, tidak jauh bezanya dengan pelajaran yang kita belajar minggu lalu. Kalau minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan datang dan melakukan ataupun membuat perjanjian dengan Nuh. Tetapi dalam pelajaran pada hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan datang dan membuat perjanjian kepada siapa? Kepada Abraham ataupun Abraham. Sebelum kita lanjut, saya senang sekali untuk mengajak kita tunduk kepala dan kita minta Dr. Gerard pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami mempunyai peluang sekali lagi untuk melayani-Mu melalui Randau Kehidupan. Kami pohon agar Roh Tuhan memimpin pikiran kami sementara kami mengupas perkara yang dibincangkan pada kali ini. Biarlah para pendengar juga akan diberkati melalui perbincangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dr. Gerard. Ayat inti yang saya ingin kongsi ataupun baca kepada kita semua pada hari ini adalah di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Kita buka Alkitab kita. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Saya baca di sini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Nah, ini satu ayat yang sangat menarik. Ayat ini adalah satu statement yang datang daripada Tuhan sendiri. Dia mau mengadakan perjanjian antara dia dengan keturunan seorang yang bernama siapa? Abraham. Nah, kita melihat bahwa apabila dunia kita dimasuki oleh dosa, banyak ataupun Bapak sendiri merasa sangat sedih. Dan kita juga melihat dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, saya percaya kita ada pengalaman ketika menjadi anak yang kecil. Apabila kita sakit sewaktu kita kecil, bapak ataupun ibu kita ada di samping kita untuk menjaga kita. Karena bila anak kecil ini selalunya sakit, demam panas begitu, dia pandai meracau pada waktu malam. Dan di sanalah kita melihat bagaimana ibu bapak itu memainkan peranan mereka menjaga kita. Nah, kita lihat juga apabila dosa masuk ke dunia, dia merosakkan ciptaan Tuhan yang baik. Dan apa yang Tuhan mau lakukan adalah dia mau hadir di dalam situasi itu, di dalam situasi yang menyakitkan. Karena dosa, manusia mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan, dan Tuhan mau hadir di sana. Karena dia melihat bahwa dunia memerlukan seseorang yang mampu menghilangkan kesakitan daripada dosa. Ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Nah, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya dan menekankan secara lebih terperinci rancangan ilahi untuk menyelamatkan manusia daripada akibat dosa.
Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak meninggalkan dunia tanpa pengawasan. Di dalam Kejadian 15 ayat 7, ya, Kejadian 15 ayat yang ke-7, saya baca di sini. Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bila kita baca ayat ini, Tuhan datang kepada Abram. Dia memperkenalkan diri dia. Akulah siapa? Akulah Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga kita sering melihat nama-nama Tuhan. Ya, sangat menarik juga sebenarnya pelajaran hari ini menyentuh mengenai nama-nama Tuhan. Ada banyak. Dia dipanggil sebagai Yahweh. Dia dipanggil sebagai selain daripada Yahweh, dia dipanggil juga sebagai El Shaddai. Dan kita juga melihat di dalam tajuk ini ataupun perbincangan ini sebenarnya, pelajaran ini, kita juga melihat transisi perubahan nama Abram itu kepada Abraham. So, apa kaitan sebenarnya nama-nama Tuhan ini ataupun nama Abram menjadi Abraham ini dengan perjanjian kekal? So, mungkin ada para panel yang mau mengungsi, coba mau membuka kita punya perbincangan pada hari ini. Dipersilakan. Saya ingin mulakan dengan kembali kepada ayat hafalan tadi. Ya, silakan. Yang kita baca bagaimana Tuhan mengadakan satu perjanjian dengan seorang hambanya. Yes. Dan perjanjian itu kekal walaupun ketika hambanya itu sudah pun meninggal dunia. Dan perjanjian itu diteruskan dengan kita pada saat ini ataupun seluruh umat manusia khususnya. Jadi inilah saya percaya merupakan satu karakter ataupun sifat Tuhan yang sangat konsisten, dia tidak berubah, dan perjanjian itu sebenarnya memberitahu kita bahwa dia akan sentiasa berada bersama-sama dengan kita dalam apa jua keadaan dan dalam apa jua masa di dalam sejarah, termasuklah sehingga kepada hari ini. Dan kalau kita baca dalam buku Kejadian pasal yang ke-7 pasal 15 ayat yang ke-7 hingga 18 tadi, bagaimana nanti kita akan kupas bagaimana janji ataupun agreement, persetujuan yang diadakan oleh Tuhan ini kepada Abraham melalui 3 fasa yang berbeza tapi konteksnya sama. Tetapi ada beberapa tindakan yang Abraham kena lakukan ya sebagai respons, sebagai satu ritual pematuhan kepada janji, penerimaan dia terhadap janji yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya. Tetapi Kejadian pasal yang ke-15 ini saya tertarik karena ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-18 itu dia menekankan, ataupun kalau kita bacakan di dalam konteks perjanjian ini, dalam chapter ini, dia menumpu kepada negeri. Aku akan mengeluarkan engkau dari negerimu, daripada zon selesamu, daripada attachment ya yang engkau ada sekarang ini dengan dunia lamamu ya. Aku harus mengeluarkan engkau ataupun memisahkan engkau daripada suku-sukumu ya, daripada apapun yang berpotensi untuk mengikat engkau pada saat ini untuk pergi dan mendiami satu negeri yang engkau tidak akan, belum tahulah, asing ya, yang begitu asing yang aku akan tunjukkan kepadamu, full stop ya. Dan Abraham ataupun Abram pada ketika ini menuruti ya. Jadi ayat yang ke-7 itu mengatakan, aku akan memberikan negerimu ini kepadamu menjadi milikmu. Dan ayat yang ke-18 Tuhan menyimpulkan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat ya. Jadi penekanan itu adalah tentang mendiami negeri perjanjian itu.
Dan kalau kita lihat dalam konteks kita pada masa ini, mungkin kita tidak akan mendiami Kanaan yang fisikal, yang literal itu, ya, tetapi konteks perjanjian Tuhan dengan kita lebih menumpu kepada negeri perjanjian, negeri baru, ya, yang akan kita diami, di mana kita akan menikmati segala berkat, segala sesuatu yang baru, tidak akan lagi menghadapi pelbagai jenis bencana, kesusahan, penderitaan yang kita lihat terjadi di dunia ini pada masa ini. Dan nanti Pastor Gerard akan mengulas sedikit tentang nama-nama itu, ya, itu yang saya rasa begitu signifikan, ya. Kenapa Tuhan sendiri juga dalam Alkitab kita boleh menemukan lebih daripada 100 nama-nama Tuhan, ya. Kalau dalam buku-buku lain mungkin ada sehingga 99, ya, tetapi di Alkitab saja kita mempunyai lebih daripada 100 nama ataupun reference bahasa Ibrani kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham dan keturunannya, termasuklah kita pada hari ini. Ya, mungkin Dr. Jan. Terima kasih Pastor Brian. Saya mau tambah sedikit di sana yang merujuk kepada soalan yang kamu sebut sebentar tadi. Saya tertarik dengan apa yang Pastor Brian sebut, tetapi saya mau tambah sedikit di sana, di mana apabila Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia, dengan di sini dalam konteks ini Abraham, apapun yang Tuhan lakukan kepada seseorang itu akan mengubah status orang tersebut. Dia akan mengubah situasi orang tersebut. Itu sebab apabila Tuhan sudah menyentuh hidup dia, namanya berubah. Sebab dia bukan lagi Abram, tapi sekarang dia adalah Abraham. Dia mempunyai konotasi yang berbeza. Dan demikian juga istrinya Sarai kepada Sarah. Kemudian kita melihat daripada Yakub kepada Israel. Nama mereka berubah disebabkan Tuhan sudah menyentuh mereka. Dan ini, ya, dan di sini dalam covenant dia menyatakan sedemikian, dan dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan seperti ini apabila dia menyatakan dirinya kepada orang tersebut berdasarkan keperluan semasa. Itu sebab kita melihat juga nanti El Shaddai dan sebagainya. Dan Tuhan menggunakan akulah Tuhan, dan di sini kita melihat personal name, nama khusus Tuhan, Yahweh. Dan setiap kali kita melihat kita menggunakan Yahweh, kita diperingatkan bahwa ini adalah nama perjanjian, covenantal name of God di sana. So sangat menarik ini bila kita melihat kepada nama-nama yang diberikan. Dia mengubah. Mungkin sekarang ini tidaklah kita boleh tukar nama kita pada hari ini, tetapi saya pikir dia mengubah status kita, mengubah status kita, dan mungkin dia memberikan kita a new name. Orang bilang new name in heaven, new name, sebab kita bukan lagi orang yang sama. Mungkin pada ketika yang berbeza, Tuhan akan menggunakan nama ataupun menyatakan dirinya menggunakan konteks yang berbeza. Saya tertarik dengan kata Yahweh tadi, ataupun dalam bahasa Inggris kita selalu sebut Jehovah, yang datang daripada perkataan Ibrani akarnya hayah, yang bermaksud to be in existence, ya. Jadi, ya. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Dia ada, Allah yang ada dengan dirinya sendiri. Dan pada ketika dia memanggil Musa di belukar yang terbakar di gunung Horeb itu, dia menggunakan, kalau Musa tanya dia, bagaimana nanti, apakah nama Tuhan yang harus kunyatakan kepada bangsa Israel? Dan Tuhan katakan, I am, ya, akulah Tuhan itu. Ya, jadi ya sangat menarik sekali dan begitu signifikan sebenarnya, ya, untuk pengertian dan juga sesuai dengan keadaan, keperluan seseorang ataupun umatnya pada waktu itu. Ya, menarik sekali bila disentuh mengenai nama Tuhan Yahweh itu. Kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu yang mengelirukan, sangat menarik dan mengelirukan. Dan saya rasa ini adalah penjelasan sendiri daripada Tuhan tentang
namanya sendiri, nama Yahweh itu sendiri. Yang sangat menarik. Ya. Dan apakah kita mempunyai apakah kita mempunyai alasan alasan untuk memuji nama Tuhan ataupun Yahweh hari ini? Mungkin kita ada alasan lain, kita ada sebab kita ini Kristen, sebab kita ini Seventh-day Adventist ataupun bagaimana. Mungkin Pastor Minjun boleh kongsikan kepada kita, apakah perlu kita mempunyai alasan untuk memuji nama Tuhan? Oke, nama ini suatu tanda hak seorang ataupun dia punya tanda diri dia. Dan saya pikir bila kita menyebut nama Tuhan sebagai tanda penyembahan kita, ia menunjukkan satu penghormatan yang tinggi kepada pemilik nama tersebut. Sebab nama ini adalah nama yang menunjukkan siapa dia. Sebab itu dalam Hukum 10 Tuhan mengatakan jangan kita sebut nama Tuhan itu tanpa ada sebab. Hanya kita lakukan untuk tujuan penyembahan dan penghormatan kepada nama Tuhan. Jadi kepada saya nama ini tidak boleh kita sebut dengan tidak ada tujuan yang baik. Dia memberikan saya satu pencerahan, ya. Dan kita sebenarnya saya belajar sesuatu tentang nama, pentingnya menggunakan nama yang betul, nama yang sebenar, nama yang tertera dalam kad pengenalan kita, my card ataupun pasport kita, dalam setiap urusan penandatangan dokumen resmi, ya, dan itu akan menjadikan dia legal, ya, dan kita harus meletakkan nama yang betul dan juga tanda tangan yang betul, karena itu adalah identity kita, dan orang tidak akan dapat mempersoalkan apabila tanda tangan itu sudah pun dibubuh pada setiap dokumen urusan-urusan rasmi tersebut. Dan nama juga, ya, Pastor Minsun, dia ini kalau bukan nama orang lah, ya, tapi saya lebih refer kepada jenama, branding, ya. Dan ianya begitu tidak perlu untuk kita huraikan kualitinya pun. Orang boleh kenal prestige, kebesaran, kemasyhurannya, dan orang akan tahu kualitinya. Contohnya, ya, apabila ya brand makanan, ya, seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut, ya, semua itu sudah cukup dikenali, ya. Tetapi kalau kita buka kedai burger sendiri, burger Brian's Burger, orang tidak kenal, ya, belum lagi terkenal lah, ya, tetapi tidak akan dapat melawan satu nama yang sudah sudah begitu masyhur. Dan saya tertarik juga karena satu daripada janji yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah supaya namanya akan menjadi masyhur dan akan dikenali, ya, ramai, sehingga kepada hari ini dan melalui Abraham itu kita ada apa yang dipanggil the Abrahamic Covenant dan Abrahamic Religions, ya, yang terdiri daripada Christianity, even dalam Islam, dan juga agama Yahudi, ya, yang bersumberkan kepada Abraham ini, ya, namanya begitu sehingga pada hari ini. Iya. Berbicara lagi mengenai nama ini, kita ketahui, ya, di tempat kita juga sendiri, ya, ada juga isu mengenai nama ini. Mungkin ada para panel yang boleh memberikan pendapat, ya, mengenai isu yang mungkin sebelum ini kita sudah dengar, pertikaian mengenai penggunaan nama Allah itu sendiri. Mungkin apakah kita stick dengan penggunaan panggilan Tuhan sebagai Allah ini ataupun bagaimana? Karena kita melihat seperti yang Pastor Brian katakan tadi, nama Allah ini lebih daripada satu, ya, sangat banyak. Jadi apakah kita ya, saya buka kalau panel kita memberikan. Kalau kita lihat Alkitab Perjanjian Lama, kita basically dia ada dua sahaja nama ini, El. Itu sebab daripada El itu kamu ada Elohim. Dan Elohim itu kamu lihat dalam perjanjian dalam buku
kejadian, dalam penciptaan. Satu lagi Yahweh. Penggunaan kedua ini mempunyai maksud tertentu. Elohim bila kita merujuk kepada Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Kuasa. Itu sebab kita melihat dalam Kejadian 1:1 Elohim, Tuhan pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa daripada semuanya. Tetapi itu merupakan satu nama yang dipakai juga pada zaman tersebut, yang merujuk kepada Tuhan tertinggi. Itu sebab kalau kita baca buku Kejadian, seakan-akan satu polemik kepada agama pada masa itu. Mereka mengatakan Elohim mereka, mereka adalah bulan-bulan, bintang, kayu-kayu dan sebagainya. Tetapi di sini Musa mengatakan Elohim yang sebenarnya adalah yang mencipta semua benda-benda yang kamu sembah. Itu kita melihat yang kita panggil the transcendence of God. Tapi bila kita melihat kepada Yahweh, ini lebih personal. Sebab ini yang kita panggil Tuhan datang kepada manusia, kepada individu Abraham itu dan sebagainya, dan lebih kepada iman dan lebih kepada personal connection dengan manusia. Jadi ini yang kita lihat dalam Alkitab. Namun kita melihat ada title, ada gelaran-gelaran Tuhan tertentu yang menggunakan nama Yahweh, nama El Shaddai, El Elroy. Ini semua adalah gelaran dia. Yahweh itu kita melihat kata dasarnya adalah Haya. Sebenarnya dalam orang Ibrani tidak mau menyebut Yahweh ini, mereka memanggil dia sebagai Adonai. Sebab bagi mereka ini adalah nama yang sangat kudus. So mereka Adonai. Itu juga merupakan satu gelaran itu, my Lord. Tapi Yah juga di-connect dengan nama-nama bangsa Ibrani yang lain. Yoel, Ezekiel, Isaiah. Yah itu Yahweh. Itu Yah dan El itu di-connect sebab mereka mempunyai connection yang Tuhan dan hidup mereka seperti itu. Jadi ada gelaran dia, ada nama dia yang dua itu, dan ada gelaran yang digunakan dalam Alkitab untuk merujuk kepada situasi tertentu yang diperlukan ataupun yang menjawab keperluan bangsa ataupun umat Tuhan pada satu masa. Dan ada beberapa ketika dalam satu ayat dia gabungkan. Ya, contohnya saya masih ingat lagi Shema ataupun syahadah bagi umat Israel ini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya, Adonai adalah panggilan mereka untuk Yahweh yang mereka tidak akan sebut, ya, tetapi the Lord, Adonai Elohenu, Tuhan. Kalau dalam translation kita bahasa Tuhan Allahmu, Tuhan itu adalah Esa, adalah satu, ya, dan dia seperti side by side. Sometimes kamu juga melihat the Lord God, Tuhan Allah, sama-sama mereka gabungkan itu sebab Tuhan yang personal ini dalam covenant itu juga adalah Tuhan yang tertinggi. Sangat menarik, ya. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang unik dan kadangkala juga memberikan kontroversi, memberikan kontroversi kepada kita sebagai pembacanya. Dan saya juga melihat di sini dalam pelajaran ini dia memberikan pengertian kepada kita apa sebenarnya maksud El Shaddai selain daripada apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Gerard dan juga Pastor Brian tadi, di mana dikatakan kata El itu adalah kata yang berkaitan dengan Elohim dan sudah disentuh tadi. Dan Shaddai pula bermaksud payudara ataupun dia memberikan idea tentang seseorang yang menyediakan ataupun memberi makan dan yang akan mengenyangkan. Dan dia berhubung dengan kata El, dia menggambarkan maksud bahwa orang yang perkasa dan berkuasa yang dapat menyediakan dan memberikan makanan. Ya, sangat menarik. Ya, dan kita melihat juga Abram menjadi Abraham di dalam Kejadian 17 ayat yang ketiga hingga 5 ini. Saya baca di sini. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Perubahan status. Ya, perubahan status kita boleh nampak di sana. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya, apa sebab nama ini ditukar? Pastor Brian sebenarnya sudah menjelaskan sebentar tadi di awalnya kenapa Abram itu menjadi Abraham. Tapi mungkin Pastor Minsun ada pendapat yang mau diberikan mengenai perubahan status daripada Abram menjadi Abraham ini. Oke, saya pikir mereka sudah jelaskan serba sedikit sebab tadi, dan pendapat saya adalah bila nama itu berubah dan dari titik itu orang itu akan berubah nama sampai kepada bila-bila. Dan saya rasa bila satu perjanjian ini dimulakan, dia dibuat ataupun diubah nama itu sebagai satu peringatan yang bahwa perjanjian itu bermula di situ. Yes. Sampai berjalan sampai pada hujungnya nanti. Itu pendapat saya. Terima kasih Pastor Minsun. Dan kita juga melihat manusia di zaman perjanjian lama dengan zaman kita sekarang, pemilihan nama itu sangat berbeda. Pada zaman perjanjian lama, apabila mereka memilih nama, macam susah mau kasih tukar, susah mau tukar itu nama. Dan cara mereka memilih nama itu mempunyai 1001 makna, kata orang. Mempunyai makna yang sangat-sangat dalam. Dan kita melihat Abram menjadi Abraham. Sangat senang sekali nama itu ditukar. So, bagaimana apa yang sudah Pastor Minsun katakan sebentar tadi, jelaskan sebentar tadi. Kita boleh melihat dalam Kejadian 17:3 hingga 5 itu, perubahan nama itu menunjukkan perubahan hubungan antara Abram ataupun Abraham dengan Tuhan. Perubahan hubungan, satu hubungan yang telah terjalin. Dan iya, Dr. Gerard, apakah Abraham adalah orang pertama yang namanya ditukar? Apakah dia orang yang pertama nama dia ditukar? Tidak semestinya dia yang nama pertama ditukar ini. Ada nama sebelumnya, mungkin kita tidak lihat rekod itu dalam Alkitab. Tetapi sudah pastinya memang ada nama itu. Secara tidak langsung saya pikir Kain juga mengalami perubahan itu di sana. Walaupun nama dia masih Kain, tetapi ada gelaran dia. Saya pikir pada hari ini pun disebabkan legality, kita punya nama masih lagi seperti dalam kad pengenalan dan paspor dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita diberikan nickname, nama panggilan oleh ibu bapak kita yang mereka Asia tahu kenapa mereka memanggil itu kepada kita. Dari segi Kristen pun saya pikir seperti itu juga. Bila kita sudah menerima Kristus, menerima perjanjian itu, Tuhan telah menyentuh kita dan kita encounter ini semua encounter dengan Tuhan. Paulus mengatakan, kamu sekarang boleh panggil Bapa surga Abba, nah Daddy. Dan itu kita menjadikan kita sebagai saya bukan saja anak kepada Bapa saya, tetapi saya adalah anak dibinkan kepada Bapa di surga. Ya, bercakap tentang nama ini, saya ingin kongsikan satu pengalaman menarik ya. Sewaktu saya memohon untuk visa untuk bekerja di Thailand ini, saya harus mengemukakan satu dokumen, yaitu transkrip akademik saya ya, dari Mission College pada waktu itu. Dan malang sekali nama yang dituliskan pada transkrip itu hanya Brian Scott Padam. Brian Scott Padam, sedangkan dalam my card saya ataupun nama dalam paspor adalah Brian Scott anak Padam. Jadi untuk especially bagi suku kaum Iban dan Bidayuh ini, kita masa itu, sekarang nama yang sudah tidak menggunakan, tetapi untuk identity kita meletakkan anak itu sebagai menghormati ataupun membawa nama bapa kita. Jadi Brian Scott anak kepada Padam. Jadi anak itu, walaupun tidak membawa sebarang konotasi, dia bukanlah nama ya, cuma untuk memberitahu saya adalah anak kepada bapa saya ya, tetapi saya harus
melakukan ataupun untuk supaya nama dalam MyCard, nama dalam pasport itu adalah orang yang sama dengan yang dalam transkrip itu, maka saya harus membuat satu akuan bersumpah ya di depan Commission of Oath, Pesuruhjaya Sumpah, dan membayar sekitar Rp120 hanya untuk bersumpah bahwa kedua-dua nama ini adalah orang yang sama ya. Satu lagi dari Kejadian pasal yang ke-28 ini saya juga tertarik karena bukan nama saja yang selalu ditukar-tukar, bahkan nama tempat juga ditukar-tukar ya. Dan Pastor Minsun tadi mengatakan tentang untuk commemorate, untuk mengingat ya, sebagai satu yang akan mengingatkan kamu bahwa sesuatu telah berlaku, encounter kamu dengan Tuhan ya. Dan itu sebabnya pada masa itu Abraham akan ingat sampai bila-bila ya Tuhan mengadakan perjanjian dan menukar namanya kepada Abraham. Yakub sendiri ya, sewaktu perjalanannya menuju kepada tempat Haran ya, dia didatangi oleh Tuhan dan Tuhan mengadakan satu perjanjian dengannya ya, sama seperti datuknya Abraham. Dan Tuhan ketika itu melakukan covenant ini kepada Yakub, dan Yakub ya, dia keesokan harinya ayat yang ke-18, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Dan tadi Dr. Gerard mengatakan sentiasa ada sesuatu yang berhubung rapat dengan El ini, El ya, dalam singular adalah Eloah ya, plural Elohim ya, Eloah dengan Allah kurang lebih adik-beradik bahasa di Semitik ini ya. Dan bait ya, kita tahu bait adalah rumah dan El itu adalah Allah, so ini adalah rumah Allah ya. Dan dia katakan di sini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku ya. Dan ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, Baitullah ya, Bait Allah, Betel dalam bahasa Ibrani. So ada juga tempat-tempat yang ditukar semata-mata untuk sebagai tugu, sebagai peringatan bahwa di tempat itulah aku bermimpi malaikat ya, naik turun dari tangga itu ke surga, dan aku mengingati janji Tuhan yang akan membawaku selamat, sehingga aku akan selamat tiba, dan dia akan menjanjikan yang dia akan sentiasa bersama-sama dengan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Ayat yang ke-15 itu kita boleh bacakan isi covenant dia dengan Yakub ini. Terima kasih Pastor Brian. Nah, tadi di awalnya saya ingat bahwa Pastor Brian ada menyentuh mengenai tahap-tahap perjanjian. Dan mungkin ini yang akan kita hal yang terakhir kita bincangkan pada hari ini, mengenai tahap-tahap perjanjian. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita boleh lihat yang pertama, tahap ini boleh ditemukan di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama hingga 3. Dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua, kita melihat di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama hingga 21. Ya, panjang ayatnya. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga, kita boleh lihat dalam Kejadian 17 ayat yang pertama hingga 14. So, mungkin Pastor Brian ataupun Dr. Gerard ataupun Pastor Minsun ada sesuatu yang mau dikongsikan mengenai tahap-tahap perjanjian yang ada di sini. Saya cuma ingin tekankan ya, dalam setiap perjanjian ini Abraham ada respons, dia ada satu tindakan yang dia kena ambil. Dalam tahap yang pertama itu dia diminta untuk keluar dengan segera dan dia tidak ada banyak soal, dia keluar dengan segera. Yang kedua, Tuhan maukan dia untuk mempersembahkan korban, dia to seal the covenant, untuk mengetahui bahwa kontrak itu sebenarnya berat sebelah ya. Tuhan tahu kelemahan Abraham, dia pasti
pasti akan dengan kelemahannya dia pasti tidak akan dapat menyempurnakan covenant tersebut ya tanpa pertolongan dan rahmat daripada Tuhan. Dan kita boleh lihat bagaimana Tuhan sendiri yang melalui potongan belahan binatang-binatang tersebut ya. Dan yang ketiga ini begitu menarik ya, karena tahap ini Tuhan meminta Abraham yang pada ketika itu sudah pun sangat tua untuk bersunat. Ya, dia dan keseluruhan kaum keluarganya, keturunannya nanti ya untuk bersunat. Dan itu bagi orang yang sudah sangat tua sesuatu yang barangkali sangat memalukan ataupun unnecessary lah, tidak perlu. Kenapa? Sekarang kenapa tidak minta dulu? Ya, tetapi apa yang Tuhan minta, Abraham tanpa banyak persoal dia bertindak sesuai dengan imannya ya, dan pada masa itulah sunat ini diperkenalkan ya untuk sebagai satu tanda juga ya, covenant yang diadakan oleh Tuhan kepada umat manusia melalui Abraham. Pastor Mincun ada tambahan? Kita tengok dalam kitab ini, Tuhan banyak kali membuat perjanjian-perjanjian dengan mana-mana hamba-hamba dia, terutama Abraham dan Yakub dan juga Ishak. Dan kita lihat, saya melihat secara pribadi, apa tujuan tahap-tahap perjanjian ini. Dan saya tengok Tuhan ingin menguatkan hubungan dia dengan manusia. Sebab dia tidak mau kehilangan hak dia terhadap manusia itu. Sebab itu Tuhan sentiasa membuat satu hubungan supaya jangan manusia itu lupa kepada Tuhan dia, dan sentiasa Tuhan memperbaharui janji-janji dengan manusia. Itu yang saya lihat dari segi pandangan mata saya. Terima kasih Pastor Mincun. Dr. Gerard, bercakap mengenai tanda ini, dalam setiap covenant yang kamu lihat dalam Alkitab ada aja tanda dia. Pelangi di sini apa namanya? Sunat. Kemudian nanti bila Tuhan memperbaharui perjanjian ini dengan bangsa Israel, Tuhan memberikan lagi tanda hari Sabat. Demikian juga perjanjian baru ada tandanya, extended ya, tanda hari Sabat tersebut. Ada tanda dia, dan di sini dalam konteks Abraham di tahap yang ketiga dia memberikan tanda di sini. Dia confirm mengenai itu, dan tanda ini seperti yang kamu katakan, dia memperingatkan kepada Abraham, dan mudah bagi Abraham untuk mengingat ini, bukan saja dan tetapi juga kepada keturunan yang lain, sebab tanda itu melekat di badan mereka, melekat di daging mereka. Ada sesuatu yang dibuka daripada daging mereka, jadi mereka akan tetap ingat itu walau bila masa pun. Saya pikir Tuhan ini sangat menarik cara dia bila dia mengadakan perjanjian yang Tuhan. Terima kasih Dr. Gerard, terima kasih Pastor Brian dan juga Pastor Mincun di atas keterlibatan perkongsian yang sudah diberikan sebentar tadi. Dan kita melihat melalui perjanjian yang berlaku di antara dia dan juga manusia yang bernama Abraham, itu adalah satu tanda bahwa Tuhan mahu hadir di setiap penderitaan, karena dia tahu bahwa kamu dan saya memerlukan seseorang yang boleh membebaskan kita daripada kesakitan dosa, dan Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan juga telah berjanji membuat perjanjian dengan Abraham, dan dia juga mengekalkan perjanjian itu. Dia juga memberikan perjanjian itu kepada siapa ataupun manusia yang percaya kepada dia. Jadi Tuhan memanggil saudara dan saudari untuk terus setia di hadapan dia. Amen. Terima kasih sekali lagi para panel. Dan sebelum kita berpisah, saya mengundang Pastor Mincun untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang berkuasa, terima kasih karena Engkau memberikan kami masa yang istimewa untuk kami berbincang, dan terima kasih Tuhan Engkau memberikan kami hikmat dari surga agar kami dapat membincangkan segala perkara meskipun kami sebagai manusia yang terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan sudah memberikan ilham kepada kami supaya kami berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah rancangan ini Tuhan memberi manfaat kepada semua pendengar dimanapun mereka berada, dan membantu sesama untuk bertumbuh dalam kerohanian kami masing-masing. Kami mohon dan berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Mincun, terima kasih para panel. Saudara-saudari yang berada di rumah ataupun di mana saja
ketika ini yang menonton program Randau Kehidupan. Terima kasih karena sokongan kamu. Dan jangan lupa, pada minggu hadapan kita akan bertemu sekali lagi dalam program Randau Kehidupan dengan tajuk yang baru, yaitu Anak-anak Perjanjian. Terima kasih sekali lagi. Jumpa minggu hadapan. Tuhan memberkati.